Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before continue to the question slate, allow me to introduce myself first. Hello guys, my name is Shirley Septeningsih. I study English. My NPM 24231018. I'm a student from the University Dayanu Iksanuddin. Okay, that's all. Let's introduce myself, guys. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 5 pertanyaan teratai di atas. Di antaranya, what is definition of literature? Apa pengertian sastra? Why should you study literature? Mengapa harus belajar sastra? Name and example several genres in literature. Sebutkan dan jelaskan beberapa genre sastra. Number 4, give example of dramatic, literary works and example the description of the story. Berikan contoh karya sastra dramatik dan jelaskan deskripsi ceritanya serta what character, plot, setting, and message are in the drama example you give. Tokoh, alur, setting, dan pesan apa yang terdapat dalam contoh drama yang saya berikan. Oke, berikut penjelasan dari pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama kita bahas definition of literature, pengertian sastra. Sastra is a loan word from Sanskrit, namely sastra, which means text containing instructions or guidelines. Sastra comes from the basic word sas or sas, which means to direct, teach, give guidelines or instructions, and taira, which means tools or means. Yang berarti, sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti tulisan yang memuat petunjuk atau pedoman. Sastra berasal dari kata dasar sas atau sas, yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi bimbingan atau instruksi, dan tra yang berarti alat atau sarana. Pengertian lain tentang definition of literature. Literature is the Indonesian word from literature. Literature is a body of written works, especially those considered of artistic or intellectual value. It can include novels, poems, plays, essays, and more. Yang berarti, literatur adalah kata bahasa Indonesia untuk sastra. Sastra adalah kumpulan karya tulis, terutama yang dianggap bernilai artistik atau intelektual. Sastra dapat mencakup novel, puisi, drama, esai, dan banyak lagi. Jadi itu tentang definition of literature yang saya ketahui. Oke, di slide berikutnya ada pertanyaan, mengapa sih harus belajar sastra? Menurut saya, sastra itu penting ya. Di sini beberapa jawaban saya, yaitu increase empathy and understanding of life. Menurut saya, sastra itu dapat meningkatkan empati dan pemahaman terhadap kehidupan. Kedua ada develop language and critical thinking skill, yang artinya sastra juga itu dapat mengembangkan keterampilan bahasa dan berpikir kritis. Oke, number 3, provide insight into culture and history, yang artinya belajar sastra juga itu dapat memberikan wawasan tentang budaya dan sejarah. Oke, yang terakhir ada help develop creativity and imagination, yang artinya belajar sastra juga itu dapat membantu mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Jadi menurut saya itu belajar sastra itu penting karena dapat meningkatkan empati dalam kehidupan, mengembangkan bahasa kita dan berpikir kita secara kritis, terus memberikan wawasan tentang budaya dan sejarah, serta mengembangkan kreativitas dan imajinasinya kita sendiri. Oke, di slide berikutnya kita membahas beberapa genre dalam sastra.
Di sini ada prosa. Prosa itu terbagi menjadi beberapa, ada novel, terus ada cerita pendek dan esai. Jadi novel sendiri itu adalah novel, a long work of fiction, usually with a complex plot, many characters, and detailed setting. Yang artinya, novel adalah sebuah karya fiksi yang panjang, biasanya dengan alur cerita yang kompleks, banyak karakter dan latar yang terperinci. Terus ada cerita pendek, short story, a work of fiction that is shorter than a novel, function on one main theme or conflict. Yang artinya, cerita pendek adalah sebuah karya fiksi yang lebih pendek dari novel. Dia itu berfokus pada satu tema atau konflik utama. Oke, yang terakhir ada esai. Essay, a work of non-fiction that explores certain ideas, experiences, or arguments in a personal writing style. Yang artinya, essay adalah sebuah karya non-fiksi yang mengeksplorasi ide, pengalaman, atau argumen tertentu dalam gaya penulisan pribadi. Oke, di dalam genre sastra ada juga puisi atau poetry. Di sini puisi atau poetry itu terbagi menjadi 3 juga. Di antaranya puisi lirik, puisi naratif, dan puisi empik. Di mana puisi lirik atau lyric poetry, poetry that expresses personal emotion and feelings, usually using beautiful and imagination language, yang artinya puisi yang mengungkapkan emosi dan perasaan pribadi, biasanya menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Yang kedua ada narrative poetry, poetry that tell a story, usually with clear character and plot, yang artinya puisi naratif adalah puisi yang menceritakan sebuah kisah biasanya dengan karakter dan alur yang jelas. Jadi puisi ini menceritakan tentang kisah dan alurnya itu sangat jelas. Kemudian ada epic poetry. Epic poetry, long poems that tells heroic or historical stories, usually in a formal and majestic style. Yang artinya, puisi epik ini adalah puisi panjang yang menceritakan kisah heroik atau historis, biasanya dalam gaya formal dan megah. Puisi ini jadi puisi yang panjang. Dia tuh menceritakan kisah-kisah yang heroik atau historis. Kemudian biasanya dalam puisi ini gayanya itu berupa gaya formal dan megah. Kemudian yang terakhir ada drama. Drama ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada drama tragedi, drama trakomedi, dan juga drama sejarah. Oke, kita bahas satu persatu. Tragedi, drama that focuses on conflict and destruction, usually with the main character experiencing a downfall. Yang artinya, tragedi adalah drama yang berfokus pada konflik dan kehancuran, biasanya dengan tokoh utama yang mengalami kejatuhan. Kemudian ada komedi drama. Comedy drama that focuses on humor and cuteness, usually with a happy ending. Jadi komedi drama ini biasanya berfokus pada humor dan kelucuan, dan juga biasanya dengan akhir filmnya itu berupa ending yang bahagia dan akhir yang bahagia. Terus yang terakhir ada historical drama. Drama that is set in the past, usually with historical figures and events. Yang artinya, drama sejarah ini drama yang berlatarkan masa lalu, terus biasanya dengan tokoh dan peristiwa itu tentang sejarah. Oke, di slide berikutnya pertanyaan tentang berikan salah satu contoh karya sastra, terus ceritakan secara singkat
dari drama cerita tersebut. Di sini saya mengambil contoh cerita tentang Timun Emas. Cerita singkatnya literally works about golden cucumber. Timun Mas tells the story of the agreement between Bokranda and the giant regarding Bokranda's dreams of wanting a child. Based on this agreement, Timun Mas was born. However, Bokrando broke the agreement because he could bear to hand over Timun Mas to the giant. Yang artinya, Timun Mas menceritakan tentang perjanjian antara Boranda dan raksasa mengenai impian Boranda untuk memiliki anak berdasarkan perjanjian tersebut. Kemudian lahirlah Timun Mas. Namun, Boranda mengingkari perjanjian tersebut karena tidak tega menyerahkan Timun Mas kepada raksasa tersebut. Itu cerita singkat tentang Golden Cucumber atau cerita tentang Timun Mas. Oke, di slide berikutnya ada pertanyaan terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter, alur, latar, serta pesan dari cerita yang saya berikan tadi tentang Golden Cucumber atau cerita tentang Timun Mas. Di sini ada tema, di mana theme courage in the face of evil. Temanya adalah keberanian dalam menghadapi kejahatan. Kemudian ada karakter. Karakter itu main character, di mana di sini karakternya itu Timun Mas. Kemudian ada companion character, husband and wife farmer. Di sini ada karakter pendamping, di mana ada suami istri petani dari Nyonya Simin dan Tuan Simin. Terus kemudian ada si Kain atau raksasa tersebut. Kemudian di tiga ada karakter session, di mana karakter session ini protagonisnya itu adalah Timun Mas, antagonisnya itu si Kain, si raksasa tersebut. Kemudian ada tokoh pembantu atau tritagonis, ada Nyonya Simin dan Tuan Simin. Kemudian ada plot atau alur, di mana di sini perkembangan diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Terus di number 5 ada setting, di mana setting itu atau pengaturan melakukan perekaman itu di pedesaan yang tenang, kemudian di hutan dan di kebun mentimun. Terus ada pengaturan waktu. Pengaturan waktu menggunakan waktu pada zaman dahulu. Kemudian setting suasana, yaitu menyentuh atau menegangkan. Suasananya itu sangat haru. Terus kemudian ada sudut pandang. Dia menggunakan sudut pandang orang ketiga atau tunggal. Dan amanahnya, bila Anda berjanji, Anda harus menepatinya. Jika tidak bisa, lebih baik tidak berjanji. Kemudian selalu berusaha mengatasi masalah seberapapun sulitnya masalah tersebut. Kemudian jangan mudah menyerah, selalu patuh pada kedua orang tua. Itu dari karakter alur, latar, serta pesan dari cerita Timun Emas. Okay guys, thank you for watching the video. If there are any wrong word or the pronunciation is not clear, please forgive me. Because what is clear is just a mother prayer for her child. That's all from me. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Karena yang jelas hanya cuma doa ibu kepada anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.